Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sandi dengan NLP 2040241013. Di sini saya akan membuat video mengenai pengerjaan ETS atau pembahasan ETS pada mata kuliah Pancasila. Jadi untuk nomor pertama yaitu soalnya sendiri perkuan if text di dunia dewasa ini mendapatkan games baik dari platform PC, smartphone, dan konsol ke dalam kategori ekspor. Meskipun hal ini mengundang pro dan kontra, merebaknya games ini membuat pemerintah juga mengapresiasi perkembangan ini dengan membuat kompetisi esports pada Asian Games 2018. Namun di sisi lain, pengaruh perebaknya games ini membuat anak-anak serta orang dewasa semakin kecanduan. Selain itu, juga terjadi fraud atau kejahatan dalam game online. Terkait hal ini, berikan analisis saudara dengan perspektif Pancasila sebagai dasar pengembangan teks. Baik, saya akan menambahkan dengan pada soal nomor satu ini. Jadi benar esport dan game online ini jadi fenomena yang menarik karena membawa manfaat yang sangat besar seperti membuka peluang ekonomi seperti kita melakukan joki game maupun jual beli akun atau top up dan mencetak prestasi di ajang internasional dan bahkan menjadi media pendidikan dan pelatihan keterampilan. Namun di balik manfaat tersebut ada tantangan serius yang tidak boleh kita lalaikan atau abaikan. Salah satunya yaitu kecanduan game yang tadi yang bisa mengganggu aktivitas kita sehari-hari, interaksi sosial dan kualitas hidup. Selain itu, muncul pula penipuan atau fraud dalam game online yang menimbulkan kerugian yang finansial dalam menuntut pengawasan ketat dari pemerintah. Eh, Adapun data resmi dampak game online berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS pada tahun 2023 sebanyak 46,2% anak-anak dan remaja berusia 0 sampai 18 tahun di Indonesia mengalami kecanduan game online. Sedangkan kelompok usia 18 sampai 25 tahun menunjukkan tingkat kecanduan sebesar 38,5% yang berdampak tergantungnya waktu belajar, pola tidur, munculnya isolasi sosial. Sementara itu, menurut laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada tahun 2024, nilai transaksi perjudian daring di Indonesia atau online mencapai sekitar 283 triliun dengan sebagian besar dana mengalir ke luar negeri sehingga pemerintah mengambil langkah tegas dengan menghapus lebih dari 2,8 juta konten perjudian online. Tentu saja ada perspektif Pancasila dalam menghadapi masalah ini. Jadi untuk sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dalam konteks penggunaan objektif teks pada nilai ketuhanan menuntut agar kemajuan teknologi termasuk game online tadi digunakan dengan niat dan tujuan yang baik, bukan untuk merusak diri sendiri atau orang lain. Atau ketika kita memainkan game online, eh, pada nilai ketuhanan ini untuk tidak berkata jorok maupun tidak baik. Jadi kita seiringnya eh, bermain game online ini kita juga harus menjaga tutur kata kita sebaik mungkin. Cara penerapannya itu mengawalkan game online dengan unsur pendidikan moral dan budaya positif. Dan kedua ada kemanusiaan adil beradab, yaitu menghormati martabat manusia dalam dunia digital. Penggunaan teknologi tidak boleh melanggar etika dan orang lain kejahatan seperti penipuan, peratus, peratasan akun ataupun jual beli item game secara ilegal bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Eh, Contoh penerapannya yaitu menegakkan etika digital dalam bermain dan membuat peraturan komunitas esport yang adil. Yang ketiga, Persatuan Indonesia jadi menjadikan teknologi menjadi alat pemersatu bukan perpecahan. Esport seharusnya menjadi sarana yang membangun kebersamaan kerjasama tim
prestasi nasional, bukan menimbulkan konflik sosial. Contoh penerbangannya yaitu pemerintah dan komunitas e-sport menyelenggarakan turnamen yang menumbuhkan semangat nasional dan sportivitas yang tinggi. Keempat, sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Jadi musyawarah kebijakan publik maupun keterlibatan masyarakat dalam regulasi iptek. Pemerintah, lembaga maupun pemerintah perlu bekerja sama dalam menyusun kebijakan pengawasan dan pengembangan industri ekspor agar tetap sehat dan mendidik. Contoh penerapannya yaitu mendorong regulasi etis tentang batasan usia, waktu bermain, dan keamanan bermain. Yang kelima atau sila terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pemerataan manfaat teknologi bagi semua kalangan, kemajuan iptek juga harus memberikan manfaat yang adil tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, kalangan anak-anak sampai kalangan remaja maupun dewasa. Jadi contoh penerapannya yaitu mengembangkan program edukatif berbasis game untuk daerah terpencil agar siswa juga bisa belajar dengan media kreatif. Namun di sisi lain ada pro dan kontra untuk perkembangan ekspor. Jadi untuk bahan pertama ada potensi ekonomi. Potensi ekonomi ini juga dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan. Seperti kita melakukan joki game maupun jual beli diamond ataupun akun secara legal. Yang kedua prestasi internasional. Yang ketiga sebagai media maupun pelatihan. Adapun kontra yaitu yang pertama atau resikonya yang pertama kita kecanduan yang dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari, kualitas belajar maupun hubungan sosial. Yang kedua penipuan, yang ketiga ada gangguan sosial atau psikologis. Jadi dalam menghadapi kontra ada solusi berdasarkan Pancasila yaitu yang pertama meningkatkan literasi digital dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak negatif dan cara penggunaan game uh, yang sehat. Jadi kita tidak boleh terus secara menerus menggunakan game. Kita harus bisa menggunakannya. Yang kedua, pengawasan dan regulasi konten digital. Yang ketiga, pendampingan psikologis dan edukasi keluarga. Untuk yang terakhir, kolaborasi pemerintah, industri, dan masyarakat. Jadi, bersama-sama atau kolaboratif untuk menciptakan ekosistem ekspor yang sehat, aman, dan bertanggung jawab. Jadi untuk nomor dua yaitu pengaruh wabah pandemi COVID-19 di Indonesia membuat seluruh seluruh negara menerapkan kebijakan work from home termasuk Indonesia. Di bidang pendidikan pun diterapkan hal yang sama. Siswa diharapkan belajar dan ujian dari rumah. Namun pembelajaran dan ujian yang dilaksanakan secara daring menemui beberapa kendala, salah satunya sikap tidak jujur siswa dalam mengerjakan ujian. Berilah solusi yang Anda tawarkan untuk menghindari hal ini. Jadi, pandemi COVID ini juga mengubah aspek kehidupan seperti dunia pendidikan. Salah satunya terbesar adalah penerapan pembelajaran secara daring. Hal ini membawa banyak manfaat seperti fleksibilitas belajar dari rumah dan memanfaatkan teknologi digital. Namun, di sisi lain, pembelajaran daring juga menimbulkan tantangan yang serius, seperti tidak kejujuran tadi, siswa dalam mengerjakan ujian. Eh, Data resmi menunjukkan bahwa lebih dari 50% siswa di Indonesia mengakui melakukan kecurangan saat ujian daring. Fenomena ini mempengaruhi integritas akademik, pembangunan karakter siswa, dan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Selanjutnya ada
faktor penyebab kecurangan akademik. Jadi, kecurangan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada keterbatasan pengawasan, yaitu kurangnya pengawasan langsung dari guru atau dari orang tua memungkinkan siswa untuk melakukan kecurangan dengan sangat mudah. Yang kedua yaitu terbuat teknologi yang tidak terbatas, jadi akses mudah ke internet dan perangkat digital memudahkan siswa untuk mencari selama ujian. Yang ketiga ada tekanan akademik. Yang kelima ada kesiapan infrastruktur. Jadi dalam daring ini tidak semua siswa memiliki akses yang memadai ke perangkat dan jaringan internet yang stabil, yang dapat mempengaruhi integritas ujian selama ujian. Jadi ada dampaknya yaitu saat kecurangan akademik, yaitu menurunnya etika dan formalitas, moralitas. Yang kedua kehilangan kepercayaan. Yang ketiga ada persiapan karir yang tidak optimal. Jadi siswa yang tidak belajar secara sungguh-sungguh akan kesulitan menghadapi tantangan di jenjang selanjutnya. Solusi yang dapat eh, solusi yang dapat tawarkan untuk mengatasi kecurangan akademik, yaitu sebagai peran siswa kita harus menanamkan kesadaran diri bahwa ujian bukan hanya sekedar nilai tetapi juga kemampuan dalam proses belajar yang jujur. Yang kedua mengatur belajar dalam disiplin. Yang ketiga ajakan teman untuk berbuat curang atau menyontek selama ujian berlangsung. Yang terakhir ada menguatkan nilai moral berdasarkan Pancasila. Yang kedua ada peran orang tua, yaitu agar anak kita jujur, yaitu yang pertama solusinya yaitu memberikan pengawasan ringan saat ujian daring. Misalnya memastikan anak mengerjakan ujian secara mandiri tanpa bantuan pihak lain. Yang kedua menaikkan nilai kejujuran dan tanggung jawab sejak dini. Yang ketiga membangun komunikasi yang terbuka dengan anak, sehingga anak merasa didukung untuk berusaha sesuai dengan kemampuan diri sendiri. Yang keempat ada menciptakan suasana belajar yang nyaman dan kondusif agar anak itu menjadi fokus dan tidak menjadi jalan pintas saat ujian. Di sisi lain, peran guru juga sangat penting untuk membangun sistem penilaian adil dan edukatif. Jadi, untuk solusinya yaitu membangun sistem penilaian yang berbasis proyek atau tugas analisis, bukan hanya soal pilihan ganda yang anak itu bisa mencari jawabannya itu sangat mudah. Yaitu yang kedua menggunakan metode penilaian formatif dan reflektif. Yang ketiga menanamkan pendidikan karakter dan etika digital. Yang terakhir meningkatkan literasi digital guru. Eh, ja- di, Untuk selanjutnya peran teknologi yaitu jadi peran teknologi itu sangat penting sebagai contohnya yaitu menggunakan sistem pengawasan otomatis atau AI based factoring, yaitu seperti pengenalan wajah, deteksi suara, melakukan pelacakan pergerakan mata selama ujian. Jadi eh, konsep ini juga sangat memudahkan untuk agar siswa juga merasa takut atau merasa diawasi dengan AI ini. Sebagai kita selama kita melakukan ujian berlangsung. Yang kedua menggunakan platform ujian dengan batasan waktu dan soalnya diacak. Yang ketiga membuatkan learning management system atau LMS sebagai Google Classroom. Yang terakhir itu mengembangkan aplikasi pendidikan secara lokal. Untuk soal selanjutnya ada nomor tiga yaitu implementasi Pancasila sebagai dasar negara, salah satunya dalam perumusan kebijakan dalam bidang politik dapat ditransformasikan melalui sistem politik yang bertumbuh pada asas kesejahteraan rakyat berdasarkan konstitusi mengacu pada pasal 1 ayat 2 UUD dari tahun 1995. Berjelaskan pendapat saudara
apakah dalam pelaksanaan sistem politik yang bertumbuh pada kedaulatan rakyat ini sudah sesuaikah dengan Pancasila atau belum? Sertakan bukti konkret yang saudara ketahui. Nah, baik, jadi menurut saya belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena dalam kesempatan eh, karena sebagaimana kita ketahui pada pasal 1 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 dengan menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat adalah dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya, setiap kebijakan politik, pemilihan umum, serta kelola pemerintah seharusnya menjabarkan nilai-nilai Pancasila, yaitu keadilan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan tanggung jawab moral terhadap bangsa. Namun, praktiknya pelaksanaan sistem politik di Indonesia masih menunjukkan dua sisi yang saling berlawanan. Di sisi lain, kita melihat kemajuan dalam partisipasi rakyat dalam penguatan lembaga demokrasi seperti KPU dan Bawaslu yang menjamin terselenggaranya pemilu secara umum bebas rahasia. Tetapi di sisi lain terdapat penyimpangan dari nilai Pancasila seperti maraknya korupsi, politik, rendahnya integritas pejabat publik, dan masih lemahnya pengawasan terhadap penyelenggara pemilu. Jadi, sebagai bangsa yang berasaskan Pancasila UUD 1945, kita meyakini bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan dengan menurut konstitusi sebagaimana tertulis dalam pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945. Dalam melaksanakan sistem politik ini terdapat dua sisi yang saling berlawanan. Di satu sisi lain, pelaksanaan demokrasi Indonesia menunjukkan sesuai dengan nilai Pancasila. Contohnya, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu umum relatif tinggi seperti pemilu dan pilkada pada tahun 2024, di mana partisipasi rakyat mencapai 68%. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat memiliki kesempatan untuk menggunakan hak politiknya secara nyata. Sesuai dengan sila keempat, Pancasila tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selain itu, lembaga demokrasi formal seperti KPU, Bawaslu, memastikan pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, sehingga prinsip kedaulatan rakyat terwujud dengan secara hukum. Namun, di sisi lain, masih terdapat penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila berdasarkan laporan Transparency International. Skor Indonesia dalam korupsi Perception Index atau CPI pada tahun 2024 hanya 37 dari 100, menunjukkan masih rendahnya integrasi publik. Fenomena ini menyebabkan adanya politik praktik korupsi dan pengaruh oligarki dalam pengambilan keputusan yang menghambat pelaksanaan kedaulatan rakyat secara adil dan transparan. Selain itu, proses eh, pemutakhiran data memilih masih menghadapi masalah yang seperti data ganda dan tidak keakuratan yang dapat membatasi hak rakyat untuk memilih secara setara. Kondisi ini menunjukkan aspek keadilan dan kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan sila eh, kedua dan kelima yang belum sepenuhnya tercapai. Jadi, dengan demikian, yang sudah saya jelaskan, pelaksanaan sistem politik yang bertumpu pada kedaulatan rakyat di Indonesia sudah menunjukkan kesesuaian dengan nilai Pancasila dalam aspek partisipasi dan lembaga demokrasi. Tapi belum sepenuhnya sesuai karena terdapat praktik yang ter- terdapat praktik korupsi dan hambatan administratif yang mengurangi efektivitas kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem politik agar prinsip kedaulatan rakyat
dapat benar-benar terwujud sesuai dengan cita-cita Pancasila. Baik untuk selanjutnya ada nomor 4 yaitu susunan soalnya sendiri yaitu Pancasila sebagai ideologi menghadapi berbagai tantangan. Dari ideologi besar dunia juga menghadapi tantangan dari sikap dan kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat yang umum misalnya individualisme, teroris, dan kapasitisme. Jelaskan pendapat saudara mengapa terorisme dianggap mengancam kondisi bangsa Indonesia. Jadi, terorisme tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial, politik, serta ekonomi, dapat dapat memecah persatuan bangsa juga. Sehingga negara yang berasaskan Pancasila ini, Indonesia menekankan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Namun, aksi terorisme jelas bertentangan dengan nilai-nilai tersebut dan menentang implementasi dalam kehidupan berbangsa. Terorisme juga dianggap mengancam kondisi bangsa Indonesia karena aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok radikal yang tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga kerugian materi yang merusak stabilitas tadi. Jadi, eh, me- selain itu, terorisme juga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan pada sila kedua Pancasila tentang kemanusiaan yang adil dan beradab karena pelaku terorisme mengabaikan hak asasi manusia dan melakukan tindakan yang merugikan sesama warga negara. Terorisme juga melemahkan prinsip sila keempat, yaitu tentang Pancasila tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena kekerasan digunakan untuk sebagai alat mencapai tujuan yang menggantikan dialog, musyawarah, dan menyelesaikan konflik secara demokratis. Eh, Bukti konkret ancaman terorisme terhadap Indonesia dapat dilihat dari data BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yang mencatat bahwa sepanjang tahun 2024, Polri berhasil menangkap 202 tersangka terorisme sebelum mereka melancarkan aksinya. Jadi, dan memblokir sekitar 180.000 konten radikal di dunia maya. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman terorisme tidak hanya nyata secara fisik, tetapi juga berkembang melalui online yang dapat mempengaruhi masyarakat, khususnya generasi muda yang rentan terhadap radikalisasi. Terorisme dapat juga menimbulkan ketakutan, kepanikan, dan perpecahan di masyarakat sehingga mengganggu harmoni sosial dan persatuan bangsa yang menjadi inti dari sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Dampak terorisme tidak terbatas dari asas keamanan saja, tetapi juga berdampak pada ekonomi. Karena aksi teror yang dapat mengurangi kepercayaan investor dan menurunkan kunjungan pariwisata serta mengganggu pelayanan publik dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan demikian, terorisme merupakan ancaman multidimensional yang mengganggu keutuhan bangsa, stabilitas sosial, keamanan sosial, dan pembangunan ekonomi di Indonesia saat ini. Sekaligus untuk menentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan yang bernegara. Oleh karena itu, penanggulangan terorisme hanya dilakukan dengan secara holistik, yaitu melibatkan pendekatan hukum, pendidikan berbasis Pancasila, literasi digital, dan kerjasama antara pemerintah, aparat keamanan, serta masyarakat, agar nilai Pancasila yang dijadikan benteng moral dalam menghadapi ideologi radikal dan pelaku kekerasan. Mengapa terorisme dianggap mengancam kondisi bangsa? Jawabannya sangat iya, karena teroris tidak hanya menimbulkan korban jiwa,
serta karena tidak menimbulkan jiwa dan kerugian materi, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial, politik, dan ekonomi, serta serta juga dapat memecah persatuan bangsa Indonesia ini. Untuk selanjutnya ada nomor 5 untuk saya sendiri yaitu dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ada beberapa pihak yang mendukung adanya percepatan pemberian vaksin. Tetapi di lain hal ada pihak juga yang menolak adanya vaksinasi tersebut. Berikan pendapat saudara tentang pro dan kontra vaksinasi COVID-19 dari perspektif Pancasila sebagai sistem etika. Baik, jadi vaksinasi sendiri yaitu salah satu upaya dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Namun, namun meskipun telah diterapkan secara luas, masih muncul pandangan yang berbeda bagi masyarakat. Beberapa pihak mendukung percepatan vaksinasi COVID sebagai langkah melindungi masyarakat dan mencapai kekebalan kelompok. Sementara sebagian lainnya juga menolak karena kekhawatiran terhadap keamanan efek samping dari vaksinasi COVID ini. Jadi untuk yang pertama ada sebagai pro vaksinasi COVID dari perspektif Pancasila. Jadi vaksinasi COVID mencerminkan implementasi Pancasila secara nyata, khususnya sila kedua tentang kemanusiaan adil dan beradab. Jadi dengan vaksinasi setiap warga dengan diberikan perlindungan terhadap risiko penyakit sehingga hak hidup dan kesehatan dijamin secara adil. Kementerian Kesehatan juga melaporkan bahwa hingga tahun 2024 sekitar 80% penduduk Indonesia telah menerima setidaknya satu dosis vaksin COVID-19 dan kelompok rentan seperti lansia dan tenaga kesehatan telah mendapatkan prioritas vaksinasi vaksinasi secara gratis. Hal ini juga menunjukkan bahwa vaksinasi tidak hanya bertujuan untuk melindungi individu, tetapi juga menegakkan keadilan dalam pelayanan kesehatan. Dari sisi ketiga Pancasila tentang persatuan Indonesia, vaksinasi juga tercipta kekebalan kelompok seperti herd immunity yang berperan dalam menekan penyebaran COVID-19 dan memungkinkan masyarakat kembali menjalankan aktivitas secara normal. Selanjutnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi tercermin dari proses pengambilan keputusan, pemerintah terkait strategi vaksinasi yang melibatkan ahli kesehatan secara langsung. Jadi tidak asal-asalan untuk melakukan vaksinasi COVID. Lembaga terkait dan musyawarah dengan berbagai pihak untuk memastikan kebijakan vaksinasi diterima luas oleh seluruh masyarakat. Yang terakhir ada sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terlihat melindungi, terlihat melalui distribusi vaksin secara adil dan merata, termasuk daerah terpencil dan masyarakat yang kurang mampu. Ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan COVID setara secara setara bagi seluruh rakyat Indonesia atau warga negara. Namun di sisi lain ada kontra vaksinasi COVID-19 dari perspektif Pancasila, yaitu meskipun vaksinasi memiliki manfaat yang sangat besar yang sebelumnya saya sudah jelaskan, sebagian masyarakat juga menolak vaksinasi karena kekhawatiran terhadap keamanan, efek samping, serta keraguan terhadap informasi yang diterima. Beberapa kelompok menganggap vaksinasi melanggar kebebasan individu, namun perlu catat bahwa semua COVID-19 yang telah digunakan telah mendapatkan izin edar dari BPOM dan memenuhi standar uji klinis internasional sehingga meningkatkan keamanannya yang tinggi. Penolakan ini menimbulkan resiko yang ketidakadilan sosial berpotensi mengganggu persatuan masyarakat yang bertentangan dengan sila ketiga dan kelima. Selain itu, penolakan terhadap vaksinasi dapat menimbulkan polarisasi di masyarakat dan menghambat tercapainya herd immunity serta meningkatkan risiko penularan COVID-19. Dan
tekanan sistem kesehatan nasional. Dari perspektif etika Pancasila, perilaku ini tidak selaras dengan kemanusiaan dan tanggung jawab sosial karena setiap individu menolak vaksinasi yang berpotensi membahayakan kesehatan orang lain atau orang banyak. Jadi untuk data pendukungnya yaitu hingga tahun 2024, Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa lebih dari 214 juta vaksin eh, telah diberikan dan vaksinasi berhasil menurunkan angka kasus parah dan kematian akibat COVID-19 ini secara signifikan. Program vaksinasi juga menghadapi tantangan termasuk distribusi di daerah terpencil atau sulitnya secara distribusi dan meningkatkan keraguan masyarakat yang masih cukup tinggi, mencapai sekitar 20 sampai 25% populasi menurut survei Lembaga Survei Indonesia. Jadi untuk selanjutnya solusi berdasarkan nilai Pancasila yaitu untuk eh, menanggulangi dari kontra yang penolakan adanya vaksinasi tersebut. Jadi untuk pertama, edukasi dan sosial interaktif. Jadi masyarakat perlu diberikan informasi yang jelas, transparan, dan bukti ilmiah tentang manfaat, keamanan, dan proses vaksinasi ini, agar masyarakat tidak ragu akan dari efek samping vaksinasi COVID ini. Yang kedua, peningkatan akses dan distribusi. Pemerintah juga memastikan distribusi vaksin secara merata, termasuk daerah yang terpencil, agar tercapai keadilan sosial. Yang ketiga yaitu pendekatan persuasif dan dialogis, yaitu melibatkan tokoh masyarakat seperti tokoh masyarakat, agama maupun budaya untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya vaksinasi sehingga menumbuhkan kesadaran yang kolektif. Yang keempat, pemanfaatkan teknologi informasi. Jadi, menggunakan media digital untuk menyebarkan informasi yang akurat, tidak dan memantau hoax yang menimbulkan keraguan atau penolakan masyarakat. Jadi, fungsi dari teknologi informasi ini yaitu kita sharing akan pentingnya vaksinasi COVID dan tidak menyebarkan hoax agar masyarakat tidak perlu khawatir tentang efek samping dari vaksinasi COVID ini. Jadi dari perspektif Pancasila dari vaksinasi COVID-19 ini selaras dengan nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Meskipun mendapat pro dan kontra, upaya edukasi, transparansi, diskusi vaksin yang adil merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa vaksinasi dapat dijalankan secara efektif dan diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia sehingga tujuan dari vaksinasi COVID ini fungsinya yaitu melindungi bangsa dari pandemi yang dapat tercapai. Jadi tujuannya yaitu satu agar Indonesia ini menjadi terlindungi dari pandemi COVID-19 ini. Baik, cukup sekian presentasi atau pembahasan yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.